Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Lisa Desire Putri. saya Nadia Maharani Chadiza. Kami akan membahas mengenai uji efektivitas penggunaan membran kitosan sebagai pemisah rodamin B yang berasal dari limbah tekstil sebagai upaya penanggulangan pencemaran air. Kenalan dulu yuk dengan rodamin B. Rodamin B merupakan pewarna kationik dari golongan santan dyes yang banyak digunakan dalam industri tekstil. Karakteristik dari rodamin B diantaranya berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau, dan dalam larutan berwarna merah terang berfluoresensi. Rodamin B merupakan zat yang dapat larut dalam air, alkohol, asam klorida, dan natrium hidroksida. Rumus molekul dari rodamin B adalah karbon 28, hidrogen 31, nitrogen 2, oksigen 3, dan klorida. Dengan berat molekul sebesar 479 gram per mol. Rodamin B memiliki nama lain diantaranya aizenrodamin dan brilliant pink B. Rodamin B ini bersifat karsinogenik. Bila ditinjau dari strukturnya, di dalam struktur rodamin B terdapat ikatan dengan klorin, senyawa pengalkilasi, dan unsur nitronium. Yang ketiganya ini bersifat reaktif, radikal, dan karsinogenik. Senyawa pengalkilasi dapat berikatan dengan protein, lemak, dan DNA yang berada dalam tubuh. Oleh karena itulah, rodamin digolongkan sebagai senyawa berbahaya dan beracun. Bila tubuh terpapar oleh rodamin B, maka akan menyebabkan masalah bagi kesehatan. Di antaranya dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, mata, saluran pencernaan, dan berpotensi menyebabkan kanker hati. Potensi karsinogenik rodamin B perlu mendapat perhatian yang serius. Perkembangan industri tekstil di Indonesia menjadikan penggunaan rodamin B meningkat. Limbah cair industri tekstil didominasi oleh pencemaran yang berasal dari zat warna, dan sekitar 15 hingga 20% dari zat warna yang digunakan akan tersisa pada air buangan, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam lingkungan. Limbah zat warna yang dibuang di sungai mengandung COD dan BOD yang tinggi, yang berakibat pada berkurangnya jumlah oksigen terlarut dalam air, serta dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga akan menghambat proses fotosintesis pada tumbuhan air dan mengganggu kehidupan biota air lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, usaha tekstil pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 7,51%. Adapun metode pengolahan limbah yang dikembangkan saat ini yaitu teknologi membran. Membran adalah lapisan tipis antara dua fasa fluida yang memiliki sifat penghalang atau barrier pada suatu spesies tertentu. Membran dapat memisahkan zat yang memiliki ukuran berbeda. Selain itu, membran dapat membatasi transport dari berbagai spesies dengan berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Teknik pemisahan yang dilakukan menggunakan membran memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah sederhana dalam proses operasionalnya, dapat terjadi dalam suhu kamar, tidak bersifat destruktif, tidak menghasilkan perubahan dari zat yang dapat dipisahkan, baik secara fisik maupun kimia, serta sebagian besar membran dapat digunakan kembali. Membran yang terbuat dari bahan dasar kitosan memiliki beberapa sifat mekanik yang tidak terlalu baik, seperti ketahanannya yang lemah terhadap tarikan dan regangan. Oleh karena itu, pada studi literatur ini dilakukan kajian pemisahan pewarna rodamin B menggunakan membran kitosan PVA dan membran kitosan yang dicampur dengan asam asetat. Pada saat ini, pemanfaatan polimer alam sebagai membran semakin berkembang karena memiliki keteruraian yang relatif tinggi di alam. Adapun beberapa jenis polimer alam yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat membran yaitu selulosa asetat dan kitosan. Pemilihan kitosan sebagai bahan penyusun membran komposit ini karena keberadaannya yang melimpah, mudah mengalami degradasi biologis, tidak beracun, dan mudah membentuk membran.
Membran ini dibuat dengan melakukan pencampuran larutan ketosan ke dalam polivinil alkohol menggunakan variasi komposisi. Mula-mula dibuat dengan cara mencampurkan asam asetat dengan 1 gram ketosan dari kulit udang. Di dalam penelitian ini dilakukan berbagai macam uji, seperti uji tarikan dan tegangan membran menggunakan autograf untuk mengetahui sifat mekanik dari membran. Kemudian, dilakukan berbagai macam uji seperti uji fluk, rejeksi, menggunakan alat uji membran dengan tekanan operasional yang divariasikan. Berdasarkan gambar hasil pengujian SEM atau Scanning Electron Microscopy, dapat diketahui ukuran polimembran pada ketosan asam asetat dihasilkan membran yang termasuk ke dalam ultrafiltrasi. Sementara pada hasil pengujian SEM yang diperoleh dari ukuran membran dengan mencampurkan PVA didapatkan membran dengan rentang mikrofiltrasi sampai ultrafiltrasi. Nilai koefisien rejeksi membran yang dihasilkan akan semakin tinggi dengan bertambahnya konsentrasi ketosan pada membran. Dengan membran yang sama, apabila semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka akan menghasilkan nilai koefisien rejeksi yang semakin kecil. Pada koefisien rejeksi yang dihasilkan pada membran ketosan asam asetat, dihasilkan membran ketosan 3% lebih tinggi memiliki nilai koefisien rejeksi daripada membran ketosan lainnya. Hal tersebut dikarenakan karena ukuran dan jumlah pori-pori membran 3% yang lebih sedikit daripada membran lainnya, sehingga membuat rodamin B yang tertahan lebih banyak. Pada studi literatur ini, didapatkan bahwa hasil membran rejeksi tertinggi berada pada membran ketosan PVA dengan komposisi 75% berbanding 25% menggunakan tekanan 1 kg per cm persegi. Hal ini didukung oleh ukuran pori membran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan membran yang lain, yaitu sebesar 0,01 sampai 0,15 mikrometer. Maka, dengan semakin kecil ukuran pori membran, akan semakin selektif membran tersebut saat meloloskan partikel-partikel rodamin B. Maka, dengan adanya studi literatur ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh rodamin B akibat aktivitas industri. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.